Cuman mau bilang tetap membumi, dan walaupun karir meroket, karena aku ngefans sama kamu dari zaman SM, dari JKT sampai sekarang. Thank you, makasih ya. Makasih lo guys, kalian tuh selalu mengingatkan aku bahwa kita tuh nggak boleh sombong ya, jadi orang harus tetap down to earth, nggak boleh sombong lihat ke atas mulu ya kan, pegel gue nangak mulu, harus tetap lihat ke bawah. Astaga, coba sih. Nabila siapanya Nobita? Nobita, tangga gue di depan. Mau apa lu? Kenapa sih mata gue berubah-berubah mulu? Gaya lu Bil, cewek mah semua milihnya yang kaya di desa walaupun maupun di kota sama aja. Kalau cowok keluar dari mobil tuh gantengnya nambah 80%. Mohon maaf, kalau cuma keluar dari mobil, tukang angkot juga bisa keluar dari mobil bang. Lu gak usah ngomong-ngomongin mobil, itu kan naik metro mini, tinggal turun aja kegantengannya nambah. Ya enggak lah, ya, maksudnya kita gak munafik ya. Misalnya kalau ngeliat orang yang mungkin dia still dan berwibawa dan cool kayak, ya misalnya kayak turun dari mobil gitu ya, pasti semua orang jadi kayak mikirnya kegantengannya nambah 80%. Tapi kan ya maksudnya ya udahlah, paling cuma ganteng. Tapi kalau misalnya aku sama dia belum tentu kan kayak bahagia, ya kan, nyaman gitu. Ya semua baik lagi sih, tergantung pribadi masing-masing sih guys, menurut aku gitu. Kalau aku sih orangnya tipe yang nggak pernah melihat background seseorang ya, karena menurut aku semua orang juga nggak sempurna gitu loh. Jadi nggak usah terlalu menuntut lebih lah, kalau kita juga masih banyak kekurangan. Asik. Duta cinta, Nabila jagonya. Bill mau cari suami artis atau pengusaha? Aku yang mana aja, yang penting akan selalu ingat sama Allah dianya mah. Yang penting soleh laki-lakinya. Apapun itu aku mah serahin aja lah ke Allah. Ya walaupun aku juga berusaha ya, tapi kalau aku orangnya ya udahlah ya, sans aja, sans kuy. Ngomongin pasangan mulu lu pada lu. Rumah aja masih numpang sama mak lu pada lu. Makannya masih minta sama mak lu. Pasangan mulu dibahas. Nabila kapan main ke Kuala Lumpur? Kapan-kapan ya, nanti aku main ke sana ya. Diajak jalan kaki dari Senen aja. Halah, diajak jalan kaki dari Senen ke Depok aja gak mau. Bukan gak mau Bambang, gue mau aja jalan kaki sehat dari Senen ke Depok. Lumayan juga kaki gue gempol. Aduh. Lebih pilih bad boy atau nice, apa sih, nice guy? Aduh, yang penting laki-laki deh, yang penting cowok Wah, aduh gue udah pusing deh sama kata-kata zaman sekarang. Fuckboy lah, bad boy lah, fuckgirl apa sih, pusing gue, astaga. Lu baca komen yang mana dah Bil? Ada di atas guys. Aku tuh kalau scroll komen tuh kayak pelan-pelan banget, kayak aku bacain satu-satu gitu biar gak ada yang kelewatan. Kalau misalnya emang bukan kelewatan, biar gak ada yang kelewat maksudnya. Rame amat tuh Nap. Iya, itu suara TV guys. Bukan gue lagi sama siapa-siapa, gue kosong banget di sini sendiri. Nah, pernah gak sih jadi orang yang insecure? Oh jelas pernah dong. Siapapun kayaknya pernah dia memiliki rasa insecure dalam dirinya sendiri gitu ya. Bukan sebenarnya emang nggak bagus sih. Jadinya kita kayak nggak bersyukur apa yang udah Allah kasih ke kita ya. Tapi artian insecure tuh kalau misalnya ada orang yang, misalnya aku posting foto terus kayak tiba-tiba dia bilang, ih sekarang dirawatannya, atau ih gendutan ya, ih kurusan ya, ih kok apa sih, pokoknya ngomong-ngomongin yang hal yang membuat aku tuh jadi suatu kepikiran gitu. Jadi kayak mikir, jadi insecure gitu loh, kok aku emang kayak gini ya, aku kayaknya kurang ini ya, kurang ini, jadi insecure gitu loh.
Cuma semakin kesini akhirnya jadi mikir sih kayak nggak penting sih memikirkan hal yang nggak harus dipikirin gitu. Ya udah ya, maksudnya semua orang berhak mau ngomong apa aja gitu, jadi harus lebih tahan banting hatinya biar nggak insecure lagi. Syarat jadi suami kamu apa, Bil, biar kami berjuang? Kak, pernah nggak ngerasa nggak bangga sama diri sendiri? Kira-kira harus ngapain ya kalau lagi ada di titik itu? Salam dari Mesir, Kak. Thank you, Emai. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, ketika kita lagi ngerasa nggak bangga sama diri sendiri, harus ngapain ya? Aku ada pernah di beberapa kali nggak bangga sama diri sendiri karena bukan nggak bangga ya, sebenarnya aku tuh selalu bersyukur sama apa yang udah aku hasilin dari usaha aku gitu. Misalnya aku udah bisa, misalnya ya kayak aku kuliah nih, aku ujian dapat nilai bagus tuh aku bersyukur. Tapi kayak ada titik dimana aku ngerasa kok kayaknya aku nggak bangga ya sama diri aku sendiri. Karena apa, hal yang aku ekspektasiin tinggi, kayak aku pengen mencapai suatu tujuan yang A, tapi ternyata tiba-tiba tujuan itu nggak sampai di puncaknya gitu, kayak tiba-tiba gagal gitu. Jadi aku ngerasa ih, kok gue nggak bisa sih gitu loh. Maksudnya kayak sedih gitu loh, jadinya kayak nggak, bukan nggak bangga ya, tapi kayak lebih kecewa sama diri sendiri sih pernah. Tapi aku berpikir kayak balik lagi ya, apapun itu kan kita yang penting udah usaha loh. Yang penting kita tetap percaya sama Allah bahwa semuanya di dalam hidup tuh pasti ada hikmahnya masing-masing gitu loh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjain, usaha apapun itu, selama itu positif pasti itu ada hikmahnya gitu, walaupun gagal gitu. Kayak kalian buka usaha yang kalian pengennya tuh di tahun depan balik modal, tapi ternyata belum bisa balik modal juga, itu tuh pasti ada hikmahnya gitu. Pasti kalian juga jadi sedih kan, kecewa gitu, nggak bangga sama diri sendiri, kok gue gagal gitu. Tapi ya percayalah, dalam hidup tuh pasti itu semua ada hikmahnya, ada pembelajarannya gitu. Jadi kalau ada di titik itu sih aku lebih deketin diri aku lagi ya, kayak lebih banyakin berdoa, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah akan dilancarkan terus, dimudahkan terus jalanannya lah gitu pokoknya. Itu ya guys pokoknya. Betul tuh, ubah insecure jadi bersyukur, bener sekali, bener banget. Ku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kak, ketika kita memutuskan menikah, hal apa yang harus dipikirkan matang-matang dan meyakinkan kalau kita udah benar-benar siap? Berat sekali pertanyaannya. Pada aku yang belum pernah menikah, itu berat sekali. Kak, ketika memutuskan untuk menikah, hal apa yang harus dipikirkan matang-matang? Oke. Dan meyakinkan kalau kita tuh udah benar-benar siap. Menurut aku ya, menikah itu bukan hanya membahas soal usia. Kita udah 20 ini nih, jadi kita harus nikah gitu misalnya. Tapi balik lagi, yang harus benar-benar kita pikirkan matang-matang dan meyakinkan diri kita kalau kita tuh udah benar-benar siap. Menurut aku pola pikir ya. Karena kalau misalnya kita dalam keadaan, misalnya kita menikah tapi pola pikir kita tuh kadang-kadang masih kayak anak kecil, belum bisa dewasa jika membahas sesuatu. Jika misalnya ada masalah tuh kayak masalah kecil tiba-tiba jadi gede gitu. Itu tuh menurut aku kayaknya belum pantas ya nikah gitu ya. Maksudnya kayak harus bisa lebih open minded kali ya kalau nikah tuh. Karena emang kalau udah nikah tuh permasalahan hidup bukan hanya soal cinta gitu, enggak, tapi juga udah pasti mikirnya tentang ekonomi, keuangan, apalagi itu paling penting banget dalam rumah tangga ya. Terus juga anak juga belum tentu, belum juga pemikiran anak gitu ya kan, jadi semakin ribet juga.
Jadi menurut aku harus pola pikir dulu sih yang paling penting, karena nanti kalau misalnya kita, misalnya aku udah di usia 24 tahun tapi aku masih kayak anak kecil nih pola pikirnya, aku belum dewasa, belum open minded dalam segala hal, dalam melihat semuanya tuh masih yang sering negative thinking misalnya gitu ya. Nah itu tuh kayak harus dikurangin. Kenapa? Nanti repot kan kalau misalnya punya anak tapi ibunya masih kayak anak kecil gitu kan, jadinya stres duluan, akhirnya jadi baby blues gitu. Jadi menurut aku kayak harus benerin pola pikirnya dulu kali ya. Terus juga harus memperbaiki diri sih, intinya menyiapkan diri kali ya, untuk lebih meyakinkan bahwa kita tuh pantas menikah gitu. Dan kalau aku sih, kalau emang pengen udah benar-benar siap mau menikah ya, mbok didengerin aja kajian-kajian dari ustadz-ustadz gitu ya. Jadi emang kita belajar bukan hanya soal tentang hidup di dunia, tapi juga belajar mengenai lebih dalam lagi tentang pernikahan dalam agama tuh gimana sih gitu loh. Terus sih penting juga sih menurut aku buat pondasi gitu ya. Pola pikir tuh menurut aku udah kayak jadi pondasi kita gitu, nggak sih? Ya pokoknya gitu dah. Ngomongnya lancar banget, emang nih gue juga nggak tahu ngomongku lancar banget ya. Kayak obat diet. Harus menunggu. Gimana sih supaya pemikiran tuh dewasa? Kadang kan pemikiran tuh suka kayak kekanak-kanakan. Menurut aku wajar ya ketika orang tuh memiliki rasa, bukan kanak-kanak kali ya, manja lebih tepatnya, kayak lagi pengen manja, diperhatiin gitu kali ya. Bukan anak-anak sih sebenarnya. Itu hal wajar sih yang dimiliki oleh beberapa orang gitu ya. Aku pun juga seperti itu gitu ya, walaupun udah di usia 20 tahun masih pengen manja, terus diperhatiin terus gitu ya. Tapi mungkin sometimes kita harus berpikir bahwa nggak semua nggak semua kondisi itu kita harus kayak manja dan diperhatiin gitu. Ada kalanya kita juga harus dewasa nih, jadi ibaratnya kita tuh harus tahu kondisi lewat apa ya, harus lihat sikon kali ya maksudnya. Terus juga kita harus apa sih, intinya tuh nggak, tiba-tiba ngeblank sih. Ya pokoknya intinya gitu, jadi kayak nggak apa ya, harus bisa berpikir positif sih, karena pemikiran yang kekanak-kanakan itu kan berasalnya dari overthinking kita ya, dari kita negative thinking terus akhirnya jadi overthinking. Nah itu jadi sifat kekanak-kanakan gitu. Cara ngilanginnya sih menurut aku coba ngelakuin banyak hal deh, kayak misalnya kita netting sama terhadap satu hal gitu ya, tuh kita kayak coba ngelupainnya tuh kayak lewat main games, atau kita nyibukin diri main gitar, kayak misalnya aku suka main gitar ya, atau olahraga. Ntar lama-lama tuh pemikiran kita yang tadinya netting jadinya tuh insya Allah bakal positif gitu, yang tadinya kekanak-kanakan jadi agak lebih dewasa gitu sih. Dan biasanya seseorang bakalan berubah lebih dewasa karena kalau udah melewati suatu masalah hidup, ya gak sih? Kayak misalnya kalian putus nih dari mantan kalian, pasti mantan kalian tuh memiliki pelajaran hidup loh buat kalian, ada hikmahnya. Mereka tuh ada hadir dalam hidup kalian dulu gitu, akhirnya jadi kalian dewasa sekarang gitu. Gila deh, pokoknya semakin susah ya pokoknya ya. Kak itu belakangnya pakai set apa, kok bagus dah. Gak tau, sepupu aku, ini rumah sepupu aku, jadi aku nggak tahu dia pakai cat apa. Kak, penting gak sih finansial? Ya penting banget dong. Finansial tuh udah kayak ibaratnya nyawa, ya nyawa dalam hidup juga ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya finansial, nggak punya keuangan, gimana kita bisa hidup coba? Gimana kita bisa makan? Kita bisa, ya maksudnya gimana bisa hidup gitu loh. Jadi emang penting banget
Makanya kalian waktu kecil suka diajarin kan nabung sama orang tua kalian, karena itu penting banget ketika kita lagi bener-bener kita kerja, tapi ketika lagi ada pandemi kayak gini nih misalnya, otomatis kan kita juga kerjaan jadi ya lontang-lanting lah ya, ibaratnya sana sini gitu. Maksudnya ya biasanya pemasukannya sekian jadi sekian gitu. Nah makanya pentingnya kita tuh menabung. Kalau ada suatu masalah yang kayak gini-gini nih terjadi nih, kayak di pandemi ini nih, kita tuh at least ada tabungan untuk save gitu loh, in case kalau misalnya kalian suatu saat nanti ada masalah bisa pakai uang itu gitu loh. Makanya penting finansial guys gitu. Cowok kalau nggak punya uang nggak bakalan dapet cewek, bener nggak Bil? Sebenarnya nggak gitu sih, mesti gitu loh. Kenapa sih cewek tuh butuh uang? Bukan butuh uang, semua orang pasti butuh uang ya, maksudnya kalau kamu ngerasa cowok nggak, kalau nggak punya uang nggak bakal dapet cewek, nggak gitu. Karena gitu loh, kayak kamu mau nikahin anak orang, pasti kan kamu bakal ditanya sama orang tuanya, kamu kerja apa emang, kenapa? Karena orang tua si perempuan pengen anaknya bakal hidup bahagia gitu, dalam arti kamu nyanggup, kamu sanggup untuk menghidupi dia gitu loh. Dan itu tuh penting menurut aku ya, bukan berarti ceweknya matre, tapi emang ya kita butuh hidup gitu loh. Pasti bakal ditanya, oke kamu kerjanya apa, bisa nggak ngidupin aku, bisa nggak ngidupin anak-anak gitu kan. Sebenarnya bukan soal matre sih, tapi emang penting ya yang aku bilang tadi tuh. Oke guys, kalau gitu aku pamit dulu ya, karena aku emang pengennya hari ini live sebentar aja. Insya Allah nih kayaknya bakal aku save, tapi aku nggak tahu juga nanti kalau emang di save. Jangan lupa nonton yang belum nonton. Oke guys, thank you banget pertanyaannya. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, dan sorry kalau ada salah-salah kata ya. Semoga membantu. Aku tuh kadang kalau live kayak gini senang banget membahas suatu pertanyaan yang agak lebih sulit ya. Kenapa? Karena kayak tadi yang aku udah bahas, jadi bisa membantu merubah pola pikir orang yang tadinya mungkin sempit misalnya gitu ya, tapi agak lebih open minded, agak lebih terbuka lagi.